Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bentuk tak tentu ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan masuk ke bagian integral tak wajar. Ya, terutama atau khususnya membahas mengenai limit integrasi tak hingga atau limit untuk integrasi tak hingga. Ya, pada umumnya integral-integral yang kita temui sampai saat ini ya biasanya itu yang bentuknya seperti ini ya. Misalkan integral 0 sampai 1 ya 2x begitu. Ya, 2x dx. Nah, gitu kan? Nah, untuk integral tak wajar ini dalam hal ini limit untuk integrasi tak hingga. Yang dimaksud di sini integrasi tak hingga, ya berarti batas-batasnya itu bukan angka-angka, oke? Bukan murni angka-angka. Bisa saja seperti ini, yang tak hingga sampai 1 misalnya 2x dx, ataukah bentuknya 0 sampai tak hingga 2x dx, ataukah bentuknya min tak hingga sampai tak hingga ya 2x dx ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas mengenai bentuk-bentuk integrasi seperti ini. Nah, untuk keperluan itu adik-adik kita akan melakukan pendekatan ya. Tujuan kita adalah ke sini. Nah, perhatikan tujuan kita adalah ke sini. Nah, integral 0 sampai tak hingga x berpangkat min x dx ya. Tujuan kita ke sini. Nah, untuk itu kita akan melakukan pendekatan. Kita mulai dari integral dengan batas 0 sampai 1 ya. Nah, untuk integral yang sama fungsinya sama, batasnya yang kita ubah. Oke, jadi kita mulai dari batas 0 sampai 1 terlebih dahulu. Nah, kalau kita gambarkan ingat kembali ya bahwa integral itu sama saja ya. Kalau kita mengatakan luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk integral ini ya, ini adalah visualisasinya. Oke, adik-adik bisa lihat. Nah, kemudian diperoleh nilai luas di bawah permukaan kurva atau luas di bawah kurva. Nah, itu sama dengan ini. Ya, 0,2642. Oke. Ini batasnya kita perbesar, kita ambil 0 sampai 2, fungsinya masih tetap sama. Ini dia luas di bawah kurvanya seperti ini. Nah, kemudian nilainya itu sama dengan 0,5940. Nah, selanjutnya batasnya kita perlebar lagi menjadi 0 sampai 3. Gambarnya seperti ini. Nilainya itu sama dengan 0,8009. Ya, nilainya semakin besar ya. Selanjutnya kita ubah batas atasnya menjadi B ya. Kita ambil dia sebagai bentuk atau nilai sebarang, nilai positif sebarang ya. Nah, sekarang ini dia. Misalkan B-nya ada di sini. Nah, nilainya seperti ini. Oke. Nah, 1 dikurang E berpangkat min B dikurang B E berpangkat min B. Nah, kita perbesar nilai B-nya menjadi tak hingga, oke? Sehingga visualisasinya atau gambarnya ini seperti ini. Nah, B-nya itu semakin membesar menuju tak hingga. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, untuk nilainya sendiri kita ambil nilai pendekatan dari B, oke? Dari batas atasnya tadi dengan B. Kita ambil limitnya itu sama dengan 1. Nah, perhatikan tadi ya, kita lihat kecenderungannya itu semakin membesar. Nah, dia semakin membesar dan mendekati
1. Ya, jadi seperti itu kira-kira alur berpikir untuk limit integrasi tak hingga ini. Ya, jadi untuk jika salah satu batasnya atau dua-duanya batasnya itu adalah tak hingga, ya, jadi kita akan mengambil limit. Nah, dengan terlebih dahulu mengganti ya atau memisalkan nilai tak hingganya itu dengan B, ya. Dengan mengganti nilai tak hingganya itu dengan B, kemudian kita akan mengambil limitnya. Nah, limit B menuju tak hingga. Ya, adik-adik setelah ilustrasi tadi ya, kita bisa ke definisinya. Jadi perhatikan untuk integral tak wajar ini, integral min tak hingga sampai B fx dx ya. Untuk mencari menentukan nilainya ya, jadi pertama-tama ya kita mengganti min tak hingga ini dengan suatu nilai ya, anggaplah nilainya adalah A begitu. Kemudian kita cari integralnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita limitkan. Ya, demikian juga kalau yang tak hingga itu adalah batas atasnya. Jadi kita ganti dulu batas atasnya ini dengan suatu nilai, anggap saja nilainya B. Oke, kita integralkan. Setelah itu kita cari limitnya. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika limit-limit pada ruas kanan ada, oke, jika nilainya ini ada dan mempunyai nilai-nilai terhingga, oke, nah, maka kita katakan bahwa integral tak wajar tersebut itu konvergen dan memiliki nilai-nilai itu. Jadi begitu ya. Nah, syaratnya adalah limitnya ini ada dan terhingga, oke? Ada dan terhingga. Nah, kalau seperti itu berarti ya integral ini kita katakan konvergen. Nah, nilainya sama dengan nilai limit itu. Oke, kalau tidak seperti itu kita katakan bahwa integral tersebut divergen. Adik-adik masih ingat mengenai kekonvergenan ya? Nah, kekonvergenan dalam suatu fungsi misalnya, suatu fungsi itu konvergen ke suatu titik atau ke suatu nilai A, berarti fungsi itu kita katakan mempunyai nilai yang mendekati titik konvergensinya. Ya, sehingga kita bisa menganggap bahwa ya untuk kasus ini ya, kita bisa menganggap bahwa integral tak wajar ini itu memiliki nilai pendekatan, yaitu nilai limitnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia divergen, nah berarti susah ditentukan nilai pendekatannya berapa. Ya, berikutnya kita lanjut ke definisi kedua. Jika integral min tak hingga sampai 0 fx dx dan juga integral 0 sampai tak hingga fx dx keduanya konvergen, ya, jika integral di mana salah satu batasnya ya baik batas bawah maupun batas atasnya itu tak hingga, ya, jika keduanya itu konvergen, maka integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx kita katakan juga konvergen dan nilainya adalah penjumlahan dari dua nilai ini. Oke? Jadi integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu sama dengan integral min tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai tak hingga fx dx. Jika tidak, artinya jika salah satunya ini tidak konvergen, oke, maka kita katakan bahwa integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu adalah divergen. Baik, kita ke contoh pertama ya. Carilah jika mungkin integral min tak hingga sampai min 1 x berpangkat min x kuadrat dx. Nah, baik, kita akan menggunakan ya definisi pertama tadi ya. Jawab. Integral min tak hingga sampai 1 x berpangkat min x kuadrat dx. Ya. Jadi kita akan misalkan dia
min tahingganya ini dengan A, ya. Saya tulis saja di sini ya, limit min limit A menuju min tahingga integral integral A menuju integral A sampai min 1 x e berpangkat min x kuadrat dx. Nah, itu sama dengan, ya, pertama ini dulu kita selesaikan ya integralnya. Kemudian integral untuk mencari integral dari A sampai min 1 x e berpangkat min x kuadrat dx. Ya, kita perhatikan ya bahwa antara e berpangkat min x kuadrat dan x di sini, ya, itu ada kaitannya. Oke, sehingga kita untuk menyelesaikan integral ini kita bisa menggunakan integral substitusi. Ya, jadi pertama kita misalkan dulu, ya, misalkan U itu sama dengan E berpangkat min X kuadrat. Kita turunkan kedua ruas. Oke, DU sama dengan min 2X, ya. Oke, turunan dari min X kuadrat itu adalah min 2X dikali E berpangkat min X kuadrat. Min X kuadrat, oke, dx. Nah, supaya ini mirip dengan ini, oke, supaya ini mirip dengan ini, nah, ini saya akan manipulasi dia dengan cara membagi kedua ruas ini dengan min 1/2, ya, sehingga ruas kanannya berubah menjadi x, ya, bersisa x e berpangkat min x kuadrat dx. Nah, seperti itu. Jadi yang ini akan kita ganti dengan, atau kita substitusi dengan min 1/2 du. Ya, berarti ini menjadi min 1/2 du. Ini mudah-mudahan kelihatan. Min 1/2 du, ya, berarti ini menjadi di sini A sampai min 1. Nah, ini menjadi min 1/2 U dari A sampai min 1. Sekarang saya ke sebelah sana untuk menyelesaikan ini. Sekarang kita ganti U-nya dengan ini. Ya, di sini didapat min 1/2, U-nya ganti dengan ini, E berpangkat min X kuadrat, kemudian dari A sampai min 1. Nah, ini kita ganti, atau kita substitusi masuk nilai-nilainya, kita dapat min 1/2 E berpangkat min 1 kuadrat dikurang min 1/2 E berpangkat min A kuadrat. Kita dapat min 1/2 E berpangkat min 1, ini tetap, ya, 1 kurang, berubah menjadi tambah 1/2 E berpangkat min A kuadrat. Nah, ini kita dapat. Setelah itu kita mencari limitnya. Nah, jadi kita mencari limit A menuju tahingga. Min 1/2 E berpangkat min 1 ditambah 1/2 E berpangkat min A kuadrat. Nah, perhatikan adik-adik, kalau misalnya A-nya saya ganti dengan tahingga, oke? Nah, A-nya saya ganti dengan tahingga, kita akan mendapatkan nilai yang sangat besar. Oke, nilai yang sangat besar. Tapi karena ini minus, oke, berpangkat minus, berarti 1 dibagi bilangan yang sangat besar, oke, 1 dibagi bilangan yang sangat besar, karena ini menjadi penyebut, ya. Nah, ini akan turun karena dia berpangkat minus di sini.
sehingga ini menjadi mendekati 0 ya, karena 1 dibagi bilangan yang sangat besar, dia akan mendekati 0. Nah, sehingga kita dapat limitnya itu sama dengan min 1/2 berpangkat min 1. Ya, baik adik-adik, kita ke contoh kedua. Ya, carilah jika mungkin integral 0 sampai hingga sin x dx. Ya, jadi ini adalah contoh untuk trigonometri ya. Sekarang, jadi kita akan menggunakan masih definisi pertama ya. Jawab. Ya, integral 0 sampai hingga sin x dx ya. Berdasarkan definisi pertama, ya berarti di sini limit b menuju hingga integral 0 sampai b sin x dx. Ya, setelah itu kita selesaikan integralnya terlebih dahulu. Berarti integral 0 sampai b sin x dx, berarti ini sama dengan integral dari sin x berarti min cos x ya, dari 0 sampai b itu, berarti ini sama dengan min cos b, oke, ditambah cos ya, ditambah itu dari minus, ketemu minus ya, dikurang min cos 0. Nah, berarti di sini sama dengan min cos b ditambah cos 0 itu 1 ya, ditambah 1. Nah, sekarang setelah kita dapat integralnya ya, kemudian kita cari lagi limitnya. B menuju hingga min cos B ditambah 1. Nah, adik-adik perhatikan bahwa limit ini itu mengandung fungsi trigonometri. Ya, yang namanya fungsi trigonometri, nilai-nilainya itu bersifat periodik. Ya kan? Dengan nilai minimum itu min 1 dan nilai maksimumnya adalah 1. Oke ya, jadi untuk fungsi trigonometri itu dia tidak konvergen ke suatu nilai, ya kan? Dia tapi bersifat periodik, begitu. Jadi untuk ini dia tidak konvergen, sehingga nilai limitnya ini kita katakan tidak ada. Ya, karena itu kita simpulkan bahwa integral 0 sampai hingga sin x ds itu ya, dia itu divergen. Ya, atau dia tidak konvergen ke suatu nilai. Adik-adik, kita ke contoh ketiga. Ya, ini berkaitan dengan definisi kedua. Hitunglah integral min hingga sampai hingga 1/1 ditambah x kuadrat dx, atau nyatakan bahwa integral ini divergen. Jadi artinya kita diminta menentukan apakah integral ini ada nilainya, dalam hal ini konvergen, ataukah tidak ada nilainya atau divergen. Nah, baik. Satu lagi, kalau misalnya ini ada nilainya, kita diminta menentukan berapa nilainya. Oke, jadi kita jawab. Kita akan menggunakan definisi kedua untuk menjawab soal ini. Nah, itu sama dengan min hingga sampai 0 1/1 ditambah x kuadrat dx ditambah integral
0 sampai tangga 1/1 ditambah x kuadrat dx. Nah, baik. Jadi untuk mempercepat langkah kita perlu menentukan terlebih dahulu apakah fungsi ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, ataukah bukan keduanya. Nah, untuk mengeceknya, ya saya ingatkan kembali ya. Kalau dia fungsi ganjil itu seperti ini. Kalau dia fungsi genap, nah itu sama dengan fx. Ini fungsi, tulisan ini fungsi genap. Kalau ini dia fungsi ganjil. Nah, gitu. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, ya, kalau x-nya kita ganti dengan min x, ya, kita akan kembali ke fungsi asal kita, ya kan? Kalau x-nya kita ganti min x, ya, min x berpangkat 2 kan x kuadrat juga, sehingga fungsi ini itu sama dengan adalah fungsi genap. Bisa dipahami ya? Sehingga ya, untuk menentukan integralnya ini berarti itu sama saja ya. Itu sama saja dengan 2 kali integral 0 sampai tangga, saya ambil di sini saja, 1/1 ditambah x kuadrat dx. Nah, gitu. Jadi kita cuma perlu menentukan atau mencari integral yang ini. Hapus dulu ya adik-adik supaya papannya agak lebih lowong. Baik. Kita akan mencari integralnya ini dengan menggunakan definisi pertama ya. Berarti integral 0 sampai tangga 1/1 ditambah x kuadrat dx. Nah, itu sama dengan limit ya, b menuju tangga integral 0 sampai b ya, 1/1 ditambah x kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita akan menghitung integralnya ini terlebih dahulu ya. Integral 0 sampai b 1/1 ditambah x kuadrat dx. Nah, itu sama dengan ya. Ingat adik-adik ya bahwa integral ini itu termasuk bentuk khusus ya. Itu bisa adik-adik lihat bentuknya itu di bagian atau halaman terakhir bukunya, halaman-halaman terakhir. Nah, ini integralnya ini itu sama dengan arcus tangen x. Ya kan? Integral 1/1 ditambah x kuadrat dx itu sama dengan arcus tangen x dengan batas 0 sampai b. Ya, kita input masuk nilainya berarti arcus tangen b dikurang arcus tangen 0. Ya. Nah, setelah itu kita mencari limit dari ini. Limit b menuju tangga tangen atau arcus tangen, arcus tangen b dikurang arcus tangen 0. Ya, untuk menjawab limit ini, ya, kita akan mencari sudut yang nilai tangannya adalah tangga dan nilai tangannya adalah 0. Ya, untuk sudut yang nilai tangannya adalah tangga, ya itu sama dengan 90 derajat atau dalam hal ini pi/2. Ya kan? Sementara sudut yang nilai tangannya adalah 0 itu adalah 0. Ya, jadi saya tidak perlu tulis. Ya, berarti limit tangan atau arcus tangan B dikurang arcus tangan 0 itu sama dengan pi/2. Nah, saya angkat ke sini karena bukannya tidak cukup ya. Nah, nilai dari ini ya itu sama dengan pi/2. Berarti nilai dari ini adalah 2 kali pi/2. Ya kan? Yang sama